إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita bahas tentang masuk Islamnya Banil Harith ibn Ka'ab, yaitu di daerah Najran, Yaman, yang diutus oleh Rasulullah SAW Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Rabiul Akhir atau Jumadil Ula pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti sudah tahun yang ke-20 dari dakwah Rasulullah SAW. Nah, setelah mereka masuk Islam, Rasulullah SAW memanggil Khalid bin Walid dan juga beberapa wakil-wakil dari Banil Harith. Setelah apa yang sudah kita baca pada pekan yang lalu, maka ketika mereka pulang, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengajarkan pada mereka al-Islam. Disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ba'atha ilaihim ba'da an walla wafduhum Amr ibn Hazm. Bahwa Rasulullah SAW setelah mereka berangkat pulang menuju Najran di Yaman, Rasulullah SAW mengutus bersama mereka seseorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Amr ibn Hazm, liyufaqihahum fid din, untuk mengajarkan fikih pada mereka, yakni memfaqihkan mereka dalam agama. Wa yu'allimuhumus sanata ma'alim al-Islam, as-sunnata wa ma'alim al-Islam, untuk mengajarkan pada mereka sunnah dan mengajarkan kepada mereka rambu-rambu Islam. Wa ya'khudhu minhu sadaqatuhum,
dan juga untuk mengambil sedekah-sedekah mereka. Barakallahu fiikum. Berapa tugasnya? Mengajarkan agama mereka, ini mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan sekaligus mengurusi zakat mereka. Berarti hampir sama dengan Mu'ad Ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. Ya, ini dikatakan fa'alimhum annallaha aftarada alaihim. Pertama diajarkan atau diperintahkan untuk mengajarkan la ilaha illallah. Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan menemui orang-orang ahli kitab, maka ajarkan yang pertama kali la ilaha illallah. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kemudian apa yang ketiga? Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ternyata Amr ibn Hazm juga sama, diutus untuk mengajarkan pada mereka agama, difaqihkan mereka dalam agama, tentunya tauhidnya, sunnahnya, dan rambu-rambu Islam. Yang kedua, ambil dari mereka sedekah. Sesungguhnya sama saja, tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan pada orang fakir mereka. Wa kataba lahu kitaban ahida ilaihi fihi ahdahu. Dan Nabi menuliskan, yakni menyuruh seseorang untuk menuliskan satu pesan-pesan yang isinya adalah bekal untuk beliau, untuk Amr bin Hazm ketika memimpin mereka di sana, ketika mengajari mereka di sana. Apa saja pesan-pesannya? Semua Rasulullah SAW tulis dalam surat tersebut. Kita baca suratnya siang ini, mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun minallahi wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan, keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu awful bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji. Ahdun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Amr bin Hazm hina ba'athahu ila al-Yaman. Ini adalah perjanjian, pesan-pesan dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabiullah Rasulullah, untuk Amr ibn Hazm ketika diutus ke Yaman. Amarahu bitaqwallahi fi amrihi kullih. Pertama, beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Ini segala urusan didasari ketakwaan. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa amarahu an ya'khudha bil haqqi, dan memerintahkan agar mengambil sesuatu dengan kebenaran. yakni bersikap, bertindak dengan hak, dengan kebenaran. Kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yubashshiran nasa bil khairi, dan hendaklah memberitakan berita gembira pada manusia dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan pada sahabat yang lain, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Hendaklah engkau berdua memberitakan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Hendaklah bikin yang mudah, jangan mempersulit.
mudah-mudahkanlah dan jangan mempersulit. Demikian pula dipesankan kepada Amr bin Hazm untuk basyiru an yubashshiran nas bil khair. Beritakanlah berita gembira kepada mereka. Artinya jangan mempersulit. Ini boleh kalau memang halal. Ini tidak mengapa. Ini tidak wajib. Ini hanya dianjurkan agar mereka mudah, tidak susah. Wa ya'muruhum bihi, dan memerintahkan mereka dengannya. Wa yu'allimun nas al-Qur'an, dan hendaklah dia mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ini tugas-tugas seorang utusan, yaitu Amr ibn Hazm. Wa yufaqqihahum fi, dan hendaklah mengajarkan pada mereka fiqh dalam agama. Wa yanha an-nas fala yamassal Qur'an insanun illa wa huwa tahir, dan hendaklah melarang manusia agar jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan tahir. Wa yukhbirun nasa billadhi lahum walladhi alaihim, dan hendaklah mengkhabarkan pada manusia apa yang merupakan hak mereka dan apa yang merupakan kewajiban mereka. Lihat bahasa Arab, hanya menyebutkan dengan kata sambung saja. Yukhbiruhum ma lahum wa ma alaihim billadhi lahum walladhi alaihim. Kalau lahum merupakan hak, kalau alaihim merupakan kewajiban. Itu perbedaannya. Kalau lahum berarti untuk mereka, apa yang merupakan perkara-perkara untuk mereka dan apa perkara-perkara yang atas mereka. Yang untuk mereka adalah hak-hak mereka. Yang atas mereka adalah kewajiban-kewajiban mereka. Yang menyebutkan pada mereka, mengajarkan pada mereka apa hak mereka dan apa kewajiban mereka. Wa yalina linnasi fil haqqi, dan hendaklah bersikap lembut di atas kebenaran. Wa yashtadda alaihim fil dhulm, tetapi bertindak tegas pada kezaliman. Pada perkara yang hak bersikap lembutlah, dan pada perkara yang merupakan kezaliman bertindak tegaslah. Fa inna Allaha kariha adh-dhulma wa naha 'anhu, karena Allah Subhanahu wa taala membenci kezaliman dan melarang kezaliman. Dan Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Allah mengumumkan bahwa laknat atas mereka-mereka yang berbuat zalim. Wa yubashshirun nasa bil jannah wa bi'amaliha, dan juga menghabarkan pada manusia dengan surga dan juga dengan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga. Diperintahkan pula utusan ini untuk mengenalkan surga seperti apa indahnya, agar mereka ingin menuju surga. Tentunya sesuai dengan yang dikabarkan dalam Quran dan Sunnah. Wa amaluha, dan juga amalan-amalannya apa saja yang memasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa yadhirun nasa an-nar wa amalaha, dan memperingatkan manusia dari api neraka dan amalan-amalan yang membawa ke dalam neraka. Wa yasta'lif an-nasa, dan hendaklah yasta'lif, bersikap baik kepada manusia, hatta yufaqihu fid din, atau hatta yafqahu fid din, agar mereka paham agama atau hingga mereka memahami agama. Karena ta'lif maknanya sebagaimana yang sering kita dengar, ta'liful qulub, menjinakkan hati. Artinya hendaklah utusan ini menjinakkan hati-hati mereka hingga mereka paham agama.
Ya, ini harus banyak memaklumi karena mereka belum mengerti agama sampai mereka paham. Wa yu'allimun nasa ma'alimal hajji wa sunnatahu wa faridatahu wa ma amara Allahu bihi, dan hendaklah mengajarkan kepada manusia haji dan sunnah-sunnahnya haji dan kewajiban-kewajibannya dalam haji, dan hendaklah menerangkan apa yang Allah perintahkan dalam haji. Wal hajjul akbar, al hajj al akbar, yang namanya haji adalah haji akbar, dan haji akbar itulah haji. Maknanya seluruh haji itu akbar. Dan ini tentunya bantahan bagi mereka yang menyatakan haji akbar itu kalau bertepatan dengan Jumat. Padahal haji itu haji akbar, karena kalau haji kecil adalah umrah. Wal hajjul asghar huwal umrah. Adapun haji kecil adalah umrah. Wa nahan nasa an yusalliya ahadun fi thawbin wahidin saghir. Dan hendaklah melarang seseorang untuk salat di atas satu pakaian saja yang kecil. Illa an yakuna thawban yusni tarafaihi ala atiqihi, kecuali kalau satu pakaian yang besar yang mencukupi untuk sampai ke pundaknya. Ini juga aturan fikih. Tidak boleh seseorang salat dengan satu pakaian. Walaupun laki-laki auratnya adalah dari pusat sampai lutut, yang berarti kalau engkau pakai sarung saja di atas lutut, sudah tertutup atau belum tertutup auratnya? Sudah tertutup, iya kan? Pakai sarung di atas pusatnya, sudah menutup aurat, tapi pundak terbuka dua-duanya, dan itu tidak boleh. Karena dalam hadis-hadis lain dikatakan falyadha ala atiqihi syai', hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Artinya kalau satu pakaian saja disarungkan tidak cukup untuk salat. Harus ada pakaian kedua yang diletakkan di pundaknya. Kalau engkau punya dua kain, satu kain disarungkan, satu kain diletakkan di pundaknya. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan dalam tulisan ini, dalam suratnya, bahwa hendaklah utusan ini melarang seseorang sholat dengan satu pakaian, kecuali kalau pakaian itu panjang dan bisa sampai ke pundaknya. Satu pakaian, satu sarung misalnya, tapi sarung itu panjang, sehingga kalau dinaikkan ke atas sampai diikat ke lehernya, itu masih menutupi lututnya. Terbayang? Itu boleh. Pokoknya falyadha ala atiqihi syai', hendaklah meletakkan di atas pundaknya sesuatu. Para ulama berselisih, apakah berarti pundak itu aurat bagi laki-laki atau tidak? Yang sahih, yang rajih tidak. Berarti kalau tidak aurat, meletakkan sesuatu di atas pundaknya itu bukan untuk menutupi aurat. Berarti walaupun kecil, walaupun tipis, walaupun sesuatu itu belum menutupi pundak, sudah sah kalau ada sesuatu. Baik. Nah, ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata, gimana katanya ahli sunnah kok pundaknya terlihat? Mana terlihat? Nah itu, baju kamu tipis, berarti kan pundaknya terlihat. Rasulullah menyatakan falyadha ala atiqihi syai', hendaklah letakkan di atas pundaknya sesuatu. Syai', sesuatu apapun. Bahkan kata fuqaha, walaupun tali di sini. Artinya walaupun sekecil apapun. Tali dalam artian kaos apa itu? Kaos singlet ya. Yang hanya segini saja itu sudah sah. Baik, karena itu bukan menutup aurat, tetapi itu hanya kesopanan. Kembali kepada kitab, kepada surat yang sedang dibacakan atau sedang dituliskan oleh Rasulullah SAW untuk Amr ibn Hazm. Kecuali kalau pakaian itu yusni tarafaihi ala atiqihi, kalau bisa mencapai dua ujungnya ke pundak, dua ujungnya sampai ke pundak dan kemudian diikat di sini.
di lehernya, maka boleh salat seperti itu. Wa yanha an-nas an yattabi ahad fi thawbin wahid yufdi bi farjihi ila sama, dan tidak boleh seseorang yajtabi dengan satu pakaian sehingga kemaluannya terlihat di langit atau lihat dari atas. Ya. Tahu istiba? Kamu duduk, angkat dua kakimu, kemudian diikat dengan sarung. Ya. Dan seperti bersandar duduknya. Ya. Tetapi sarungnya cuma satu, dalamnya nggak pakai apa-apa. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Kelihatan dari atas. Ya. Kemaluannya terlihat dari atas, dari langit. Wa yanha an ya'khus ahadun sya'ra ra'sihi fi qafahu. Dan tidak boleh seseorang mencukur rambutnya hanya bagian tengkuknya saja. Depannya tidak, belakangnya dipotong. Wa yanha idza kana bainan nas hajj. Dan tidak boleh di tengah-tengah manusia membikin kegoncangan. Anid du'a il qabail wal ashair. Dengan apa membikin kegoncangan? Tahyij. Anid du'a il qabail wal ashair. Dengan mengajak, memanggil panggilan-panggilan kesukuan kepada suku-suku, kabilah-kabilah. Tidak boleh. Liyakun da'wahum ilallahi azza wa jalla. Hendaklah ajakannya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan mengajak pada kesukuan, jangan mengajak pada kabilah-kabilah tertentu, jangan. Ajaklah kepada Quran was sunnah, kepada Allah dan Rasulnya saja. Faman lam yad'u ilallahi wa da'a ilal qabail wal ashair, siapa yang tidak mau mengajak kepada Allah tetapi mengajaknya kepada kesukuan, kepada kabilah-kabilahnya, maka falyuqti'u bis-sayf, hendaklah mereka menghentikannya dengan pedang. Jangan memecah belah. Hatta takun da'wahum ila Allah, hingga jadilah ajakan itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Wa ya'muru an-nas bi isbaghil wudu, dan memerintahkan manusia, artinya utusan tadi hendaklah memerintahkan manusia untuk menyempurnakan wudu. Wajah-wajahnya, tangan-tangannya sampai siku, dan kaki-kakinya sampai ke mata kaki. Wa yamsahuna bi ru'usihim, dan hendaklah mengusap kepalanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amara bis salati li waqtiha, hendaklah utusan ini memerintahkan mereka untuk salat tepat pada waktunya. Wa itmanur ruku'i was sujudi wal khusyu', dan hendaklah menyempurnakan ruku'nya, menyempurnakan sujudnya, dan menyempurnakan kekhusyuannya. Wa yughallis bis-subhi, dan hendaklah memerintahkan mereka untuk yughallis, untuk mengerjakan salat subuh di waktu ghalas. Waktu ghalas adalah di waktu masih gelap. Sudah terbit fajar tapi keadaan masih gelap. Itu waktu ghalas. Sebab akhir waktu subuh adalah waktu isbah, atau disebutkan isfirar. Waktu sudah mulai menguning. Waktu itu masih waktu subuh memang. Waktu awalnya ghalas, diakhiri dengan isfirar, kemudian terbit matahari, habis waktu salat subuh. Yang sunnah adalah di waktu ghalas, bukan isfirar. Dan ini merajihkan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa yang sunnah, yang afdal, yang diperintah adalah waktu ghalas. Sebab ada yang berpendapat bahwa yang afdal adalah waktu isfirar.
Dan itu pendapatnya sebagian besar Ahnaf. Sebagian besar dari kaum Ahnaf. Mereka-mereka yang bermadhab Hanafi. Kata mereka yang afdal itu isfirar. Sehingga walaupun orang solehnya datang sebelum azan ke masjid, imamnya salat witir, setelah azan menunggu, lihat lagi keluar, tidak mengerjakan salat, membiarkan mereka menunggu sampai dilihat sudah isfirar, aqimis salat, tunggu sampai isfirar. Ini madhab mereka, dan ini pendapat yang marjuh. Walaupun mereka sungguhnya memiliki alasan, tapi alasannya marjuh. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah ucapan Rasulullah SAW, asfiru bil fajri, hendaklah engkau isfirar dalam fajar, fa innahu a'zamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Masya Allah. Kalau sepintas kita akan berpendapat dengan sama dengan mereka. Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Berisfirarlah dalam waktu fajar karena itu lebih besar pahalanya. Ternyata ikhwan ibn a'azakumullah, kalau itu ditafsirkan hendaklah salat di waktu isfirar, bertentangan dengan ini. Wa amarahum bi ghalas atau yughallis bis subhi. Dan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW yusalliha fi ghalas. Beliau salat fajar fi ghalas. Amma al-fajru fa innahu sallallahu yusalliha fi ghalas. Dan itu banyak sekali hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin hadis dengan hadis bertentangan. Maka makna asfiru ditafsirkan oleh para ulama, yakni hendaklah engkau salat sampai isfirar. Panjangkanlah salatnya sampai waktu isfirar. A'zamu lil ajr, cocok dengan kalimat a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Karena salat lebih panjang, lebih banyak bacaan, lebih banyak amalan, tentunya lebih besar pula pahalanya. Dan juga rahmatan lil mutaakhirin, kasih sayang pada mereka-mereka yang terlambat. Kalau dibaca panjang. Maka asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Maka bukan maknanya salat dimulai ketika waktu isfirar seperti Ahnaf yang dikhawatirkan berakhir ketika terbit matahari. Wah, ini gawat. Itu jelas pendapat yang marjuh dan itu menyelisihi jumhur para ulama. Baik. Ada makna kedua yang dirajihkan oleh para ulama. Tadi makna pertama, hendaklah panjangkan sampai isfirar. Makna kedua, hendaklah pastikan fajar. Jadi jangan sampai masih samar-samar kamu sudah salat. Sampai lihat fajarnya dengan jelas, sampai isfarra, maka kerjakanlah. Bukan berarti sampai isfirar, tapi sampai jelas fajarnya. Pastikan fajar itu sampai jelas. Dan cukup jelas ketika ghalas atau ketika di masa ghalas. Tidak perlu menunggu sampai isfirar. Nah, kembali kepada surat Rasulullah SAW yang ditulis untuk utusannya ke Yaman, ke Najran. Wa yuhajjir bil hajirah hina tamilu syamsi. Hina tamilu syamsu. Hendaklah melakukan salat duhur di waktu hajirah, di waktu panas sedang terik-teriknya, yaitu ketika matahari mulai condong ke arah terbenamnya. Ketika di atas kepala masih belum boleh salat. Begitu bergeser ke arah terbenamnya, maka saat itu waktu subuh, waktu duhur. Wa salatul asri wa syamsu fil ardi mudbirah. Sedangkan waktu salat asar adalah ketika matahari sudah membelakangi. Artinya sudah tergelincir dan sudah condong ke tempat terbenamnya. Wal maghrib hina yuqbilul lail. Dan maghrib ketika datangnya awal malam, ditandai dengan terbenamnya matahari dan ditandai dengan munculnya gelap dari ujung sebaliknya. Dari sini matahari terbenam, dari sana mulai gelap terlihat.
Saat itulah waktu maghrib. Dan tanda berikutnya adalah syafaq. Munculnya syafaqul ahmar. Syafaq merah, ufuk merah. Itu mulai tampak di waktu maghrib. La yu'akhir hatta tabdun nujum fis sama. Jangan dilambatkan salat maghrib sampai munculnya bintang-bintang. Ini peringatan. Karena ketika munculnya bintang-bintang itu salatnya Yahud, salatnya Ajam. Wal Isya, adapun salat Isya awalul laili, di awal malam. Awal malam adalah ketika hilangnya syafaq merah, syafaq ahmar. Wa amara bis sa'yi ila al-jum'ati idza nudiya laha. Dan hendaklah mereka diperintahkan untuk bersegera ketika dipanggil untuk salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Hendaklah mereka diperintah untuk sa'i, bersegera ke masjid di salat Jumat. Wal ghuslu 'inda rawah ilaiha, dan perintahkan mereka untuk mandi di hari Jumat ketika akan berangkat ke masjid. Wa amarahu an ya'khudha minal maghanim khumsallah, dan perintahkanlah agar mengambil dari pampasan perang 1/5 untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma kutiba 'alal mu'minina fi sadaqah min al-'aqari ushru ma saqatil 'ainu wa saqatis sama'u. Dan telah dicatat, artinya telah diwajibkan atas orang-orang beriman untuk membayarkan sedekah. Sedekah yang wajib berarti zakat. Telah diwajibkan untuk orang beriman mengeluarkan zakatnya dari al-'aqar. Al-'aqar adalah perkara atau benda-benda yang tidak bisa dipindah. Yang tidak bisa dipindah. Seperti kebun. Yang tidak bisa digeser. Kadang-kadang aqar bermakna bangunan-bangunan. Kadang-kadang aqar bermakna tanah. Tetapi di sini yang dimaksud adalah pertanian dan perkebunan. Diwajibkan masaqatil ainu wasaqatis sama'u usyur. Keluarkan 1/10 kalau diairi oleh mata air atau diairi oleh hujan. Tetapi ala masaqal gharbu nisfal usyur. Adapun kalau ternyata dia berupaya membuat irigasi, ngangsu, ya, dipaham ngangsu ya, mengambil air dari tempat lain, bekerja untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menyiraminya, maka zakatnya bukan 1/10, tapi separohnya 1/10. 1/10 bagi 2 berapa? 1/10 bagi 2 1/20. Bukan tambah besar, tambah kecil itu. Ya. Iya kan? 1/10 dibagi 2, jadi 1/20. Wa fi kulli 'ashrin minal ibil syatan. Dan setiap 10 onta keluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi kulli 'ishrin arba'u syiyah. Kalau sudah 20 unta, keluarkan 4 ekor kambing. Wa fi kulli 40 minal baqari baqarah. Dan setiap 40 ekor sapi, keluarkan 1 ekor sapi sebagai sedekah, sebagai zakat. Wa fi kulli 30 minal baqari tabi'. Dan setiap 30 ekor sapi keluarkan tabi'. Jada' atau jad'ah. Tabi' itu juga sama. Sapi tetapi dari umurnya masih umur ngikut induknya. Umur berapa itu? Sapi yang masih ikut induknya, kemana induknya pergi dia ikut.
Itu tabi' namanya. Wa fi kulli arba'in minal ghanami sa'imatan wahdaha syatun. Dan setiap 40 ekor kambing yang digembalakan, yakni digembalakan di rumput-rumput, maka syatun, artinya makannya makan sendiri di rerumputan yang Allah tumbuhkan, artinya bukan jerih payah dia. Itu dikatakan 1 ekor kambing zakatnya. Fa innaha faridatullah, ini adalah kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman dari sedekah. Faman zada khairan fahuwa khairun lah, barang siapa yang menambahnya dengan kebaikan, maka silahkan, itu sebagai kebaikan. Ya, ini kalau lebih boleh, kurang jangan. Wa innahu man aslama min yahudiyyin aw nasraniyyin islaman khalisan min nafsihi wa dana bidinil islam fa innahu minal mu'minin. Dan sesungguhnya kalau ada seorang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani dengan keislaman yang murni dari dirinya, bukan terpaksa, wa dana bidinil islam, dan beragama dengan agama Islam, maka dia termasuk orang-orang yang beriman, sama. Lahu mislu ma lahum wa alaihi mislu ma alaihim. Untuk dia apa yang untuk mukminin, atas dia apa yang atas mukminin. Artinya kalau dia masuk Islam dengan keislaman yang jujur, maka haknya sama dengan orang Islam. Haknya sama, kewajibannya sama. Memiliki hak seperti hak mereka, memiliki kewajiban seperti kewajiban mereka. Wa man kana ala nasraniyatihi aw yahudiyatihi fa innahu la yuraddu anha. Siapa yang tetap di atas kenasraniannya dan siapa yang tetap di atas agama Yahudinya, maka dia tidak diusir. Wa ala kulli halimin dzakarin aw untha hurrin aw 'abdin dinarun. Maka setiap dari mereka, laki-laki maupun perempuan, budak ataupun orang merdeka, harus membayar 1 dinar. Apa ini namanya? Jizyah. Artinya tidak diusir, tapi dia membayar upeti jizyah 1 dinar. Setiap kepala 1 dinar. Wafin, yang tunai dalam keadaan bentuk uang. Atau iwadahu, atau gantinya. Kalau nggak punya uang 1 dinar, maka berikan penggantinya yang senilai dengan 1 dinar dalam bentuk apapun. Siyaban, apakah dalam bentuk pakaian atau dalam bentuk yang lain yang senilai dengan 1 dinar. Faman adda dzalika fa inna lahu dhimmatan. Siapa yang sudah menunaikannya, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah dan perlindungan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia. Artinya di dunia sebagai kafir dhimmi yang dilindungi. Wa man mana'a dzalika fa innahu aduwwun lillah. Siapa yang menolaknya, diajak Islam menolak, diajak untuk bayar jizyah juga menolak, maka dia adalah aduwwun lillahi wa li rasulih. Berarti dia musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuhnya orang beriman. Salawatullahi ala Muhammadin. Semoga salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Selesai surat dari beliau yang kemudian dibawa oleh Amr bin Hazm sebagai pegangan tugas-tugas dia yang harus dilakukan nanti di Najran, di suku Banil Harith radhiyallahu taala anhu. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.